Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, tidak mampu dan tidak paham membangun kekuatan politik di lapangan. Pendekatan dia terlalu teoritis dan teknokratis. Dia terlalu percaya data-data di atas kertas. Presiden Ashraf kurang belusukan. Pada tahun 2001, Amerika dengan dukungan rakyat yang begitu besar yang ingin balas dendam pada serangan teroris di New York dan Pentagon beberapa bulan sebelumnya, menyerbu Afghanistan dengan tujuan mengusir Taliban dari Kabul. Ternyata operasi militer ini sangat sukses. Hanya butuh waktu 60 hari saja, Taliban hengkang dari Kabul, ibu kota Afghanistan. Biayanya relatif murah, hanya butuh 40 triliun dan korban tewas di tentara Amerika hanya 4 orang saja. Tapi Taliban tidak pernah hilang. Setelah Kabul dikuasai tentara Amerika, kebanyakan dari Taliban pergi ke Pakistan dan sebagian terus berperang di Afghanistan. Setelah 20 tahun berperang melawan Amerika, giliran Amerika yang pergi hengkang dari Kabul. Hanya butuh waktu 10 hari saja bagi Taliban untuk masuk kembali ke Kabul. Sementara Presiden Ashraf Ghani pergi meninggalkan negerinya dan rakyatnya, kabur untuk tinggal di sebuah negara asing mengasingkan diri. Ternyata pemerintah dan tentara Afghanistan tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa untuk mencegah Taliban berkuasa kembali. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa pemerintah Afghanistan begitu mudah ditaklukkan oleh Taliban? Padahal Presiden Ashraf Ghani sudah berkuasa sejak tahun 2014 dan didukung penuh oleh negara superpower Amerika. Kemenangan Amerika yang cepat di awal peperangan ternyata tidak menjadi gambaran apa yang terjadi selanjutnya. Amerika ternyata harus berperang selama 20 tahun di Afghanistan. Perang Afghanistan adalah perang paling lama yang pernah dilakukan oleh Amerika. Selama 20 tahun berperang, lebih dari 2.400 tentara Amerika tewas dan ongkos biayanya hampir sekitar 14.000 triliun rupiah atau setara dengan 5 kali APBN Indonesia. Bahkan korban rakyat Afghanistan lebih dari 100.000 orang tewas. Sejak kemenangan tahun 2001, meskipun Taliban hengkang dari Kabul dan kota-kota besar lainnya di Afghanistan, Amerika tahu bahwa Taliban masih bersarang di pedalaman-pedalaman Afghanistan. Karena itu, Amerika mencoba berbagai cara untuk benar-benar menghilangkan Taliban di bumi Afghanistan. Pada awal-awal perang, sekitar tahun 2001 sampai 2005, Amerika sendiri sedang sibuk perang di Irak. Sehingga untuk mengalahkan Taliban di Afghanistan, Amerika lebih fokus untuk membantu para milisi-milisi suku dan etnis yang sebagian besar memang anti-Taliban saat itu. Tapi pendekatan ini pun tidak berhasil. Ketika Presiden Obama berkuasa, Amerika merubah lagi strategi pendekatannya perang di Afghanistan, yaitu dengan mengirim begitu banyak tentara sehingga lebih dari 100.000 tentara Amerika dikirim Obama untuk perang di Afghanistan. Lagi-lagi pendekatan ini tidak berhasil. Pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Trump lain lagi. Presiden Trump memilih untuk merangkul Taliban dengan mengajaknya melakukan perjanjian di Doha tahun 2020. Presiden Trump dan Taliban membuat deal bahwa Taliban berjanji tidak akan membiarkan teroris manapun menggunakan bumi Afghanistan untuk menyerang Amerika. Itu janji Taliban. Sementara Amerika, Presiden Trump berjanji Amerika akan menarik seluruh pasukannya dalam waktu kurang lebih setahun, yaitu Mei 2021. Tapi semua strategi ini ternyata gagal total. Tidak ada hasilnya sama sekali. Amerika yang begitu perkasa dengan teknologi tinggi, pasukan militer yang terlatih, ternyata tidak mampu melawan Taliban. Mungkin ada benarnya pepatah Afghanistan yang mengatakan, kalian orang Amerika mungkin punya seluruh jam yang ada, tetapi kami, orang-orang Taliban Afghanistan, punya waktu. Pertama kita harus kenal siapa ini Presiden Ashraf Ghani. Presiden Ashraf Ghani adalah seorang akademisi. Dia memperoleh gelar doktor antropologi dari Columbia University Amerika Serikat. Setelah itu dia menghabiskan waktu menjadi profesor di universitas-universitas di Amerika dan di Eropa. Ketika pulang ke Afghanistan, dia sempat menjadi rektor di Universitas Kabul. Jadi, Presiden Ashraf Ghani adalah seorang akademisi tulen, seorang intelektual dan teknokrat. Pengalaman politiknya pertama, khas sebagai seorang akademisi, yaitu
menjadi staf khusus Presiden Afghanistan saat itu, yaitu Presiden Karzai. Setelah menjadi staf khusus, selanjutnya Ashraf Ghani menjadi Menteri Keuangan. Oh iya, Ashraf Ghani sebelum pulang ke Afghanistan pernah juga bekerja di World Bank, Bank Dunia, sehingga tidak heran jika dia menjadi Menteri Keuangannya Presiden Karzai. Karena itu, setelah memenangkan Pilpres tahun 2014, Presiden Ashraf Ghani menggunakan pendekatan teknokratis yang cenderung teoritis. Dia kurang membangun kekuatan politik di lapangan, membangun aliansi politik dengan kelompok-kelompok lokal yang juga bersenjata. Jika dari sisi teknokratis, selama menjabat, Presiden Ashraf memang terlihat berhasil. Ada militer yang terpusat, ada pemerintahan terpusat, ada pemilu, ada parlemen, sepertinya demokrasi berjalan, ada media yang bebas, ada kebebasan berpendapat. Bahkan salah satu indikator penting bagi rakyat Afghanistan adalah meningkat drastisnya wanita Afghanistan yang sekolah. Dilihat dari sisi teoritis demokratis, memang sepertinya demokrasi di Afghanistan berjalan dengan baik. Tetapi militer Afghanistan ini mengikuti model militer yang diberikan oleh Amerika, yaitu ada satu komando sentral di Kabul yang mengontrol segala organisasi militer. Di atas kertas ini sesuatu yang bagus, tampaknya akan jalan, tapi kenyataannya tentara-tentara Afghanistan itu lebih loyal pada kepala kelompok etnisnya mereka masing-masing, bukan loyal pada jalur komando yang berujung di Kabul. Jadi Presiden Ashraf Ghani terlalu fokus mengisi pos-pos kekuasaan dengan para loyalisnya. Dia tidak mau berbagi kekuasaan yang substansial dengan elit-elit politik lain, terutama elit-elit lokal. Sehingga meskipun presiden tampak kuat, Kabul tampak kuat, tapi itu semua hanya di atas kertas saja. Kenyataan di lapangan, terutama di lokal-lokal Afghanistan, kekuatan pemerintah Afghanistan tidak pernah sekuat itu. Presiden Ashraf Ghani tidak mampu untuk membangun kekuatan politik di lapangan. Pendekatan dia terlalu teoritis dan teknokratis. Dia terlalu percaya akan data-data di atas kertas, tapi kurang belusukan. Saya sengaja tidak membahas masalah korupsi yang menjamur di Afghanistan, juga masalah ideologi ekstremis pan-Islamisme yang dipegang oleh Taliban. Kenapa? Karena masalah korupsi, masalah radikal ada di mana-mana. Tetapi ada rezim pemerintahan yang mampu membendung ideologi radikal ini dan ada yang tidak mampu. Afghanistan adalah satu contoh rezim pemerintahan yang tidak mampu membendung ideologi ekstremis pan-Islamisme ini. Dari kasus jatuhnya pemerintahan Afghanistan ini, kita lihat yang tidak pernah dilakukan oleh elit politik Afghanistan adalah membangun kekuatan aliansi politik dengan pemimpin-pemimpin lokal. Sehingga pemimpin-pemimpin lokal ini menjadi merasa terpinggirkan dan sehingga akhirnya meskipun pada awalnya mereka anti-Taliban, tapi pada akhirnya mereka bersekutu dengan Taliban karena merasa kecewa tidak mendapatkan bagian kekuasaan dari Presiden Ashraf Ghani. Meskipun memang betul, Taliban memiliki banyak simpatisan rakyat biasa, kunci lemahnya pemerintahan Afghanistan di bawah Ashraf Ghani adalah tidak mampunya merangkul elit-elit lokal untuk mendukung dia. Jadi, paling bahaya yang dapat mengancam sebuah pemerintahan adalah para politisi oportunis yang bermain mata dengan ideologi radikal ekstrim seperti pan-Islamisme. Ini menjadi tantangan kita di Indonesia, terutama bagi mereka yang pro-NKRI. Jika ingin serius membendung arus radikalisme di bumi tercinta tanah air ini, kita harus realistis akan kenyataan politik praktis di lapangan. Kita harus rangkul elit-elit politik lokal terutama, sehingga tidak ada kesempatan sedikit pun bagi mereka untuk menjadi oportunis, untuk bermain mata dengan ideologi ekstrim. Karena itulah yang berbahaya. Jangan pernah lengah, terus bermanuver membangun kekuatan politik, bukan demi kekuasaan kita sendiri, tapi untuk mempertahankan NKRI tercinta. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di episode Filosofi Robi berikutnya.